Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini, dan untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan kembali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Tentunya halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus pemirsa perkembangan berita-berita terkini, berita-berita aktual hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan berikut pemirsa saya baca berita di halaman utama atau di headline koran juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dan ini pemirsa yang diturunkan di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, kawasan industri Losari Jilid kedua. Dulu King Property, kini coba digarap KIC. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian mulai 2022 pembebasan tanah wajib terrealisasi. Ya. Masih di halaman utama ini pemirsa, periksa 2050 kendaraan dan 4.217 orang. Lakukan tes kepada 1.339 orang, semua status non-reaktif. Ya, kemudian ini pemirsa berkaitan dengan final Piala AFF ya. Final Piala AFF 2020 Indonesia versus Thailand. Nah, itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, pemirsa, muktamar minoritas. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari Metropolis, pemirsa, dari kota Cirebon ya, ini pemirsa dari halaman Metropolis kota Cirebon. Ini pemerintah kota mengaku dilematis. Mengapa dilematis? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian jumlah pengunjung naik lalu turun lagi. Ini di pusat perbelanjaan di kota Cirebon pemirsa ya. Kemudian monitoring Natal dan Tahun Baru, pelaku usaha taat protokol kesehatan. Ya, kemudian gugatan pendukung Muldoko kembali ditolak PT UN. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa ya. Ajak pegawai negeri sipil jadi perekat bangsa. 135 kuwu terpilih segera dilantik. Di mana nih pemirsa? Anda juga bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat, edisi hari ini pemirsa. Penutupan Galian C bukan jalan keluar. Ya, Kiai Haji Miftah desak pemerintah kota cari solusi. Ini ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, Pak Nasruddin Aziz, ini PR khusus. Kemudian ini pemirsa yang pernah ditokshowkan di Selamat Pagi Cirebon ya, di RCTV seminggu yang lalu ya. Koin kemanusiaan untuk Nenek Wasini. Kasus tanah berujung tuduhan penipuan. Lapor balik malah denda biaya perkara. Luar biasa. Ini pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian Gotas ke Imron, jangan takut tekanan. Itu pemirsa,
Silahkan Anda bisa membaca halaman demi halaman, baik berita-berita di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini pemirsa berkaitan dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Tunas Harapan yang berlokasi di Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon pemirsa. Ada salah satu unggulan dari PKBM Tunas Harapan Pamijahan Plumbon ini pemirsa, yaitu tentang kewirausahaan. Nanti saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana nih PKBM Tunas Harapan di saat pandemi dan juga di saat PPKM seperti saat ini pemirsa. Nanti juga akan saya tanyakan, saya kenalkan dulu di sebelah saya. Ini pemirsa ada Ketua Lembaga PKBM Tunas Harapan ya, Pamijahan Plumbon Kabupaten Cirebon, ada Bunda Lis Umami SPDMM. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Baik. Oke, terima kasih nih Bunda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Bunda Lis ini pemirsa ada tutor atau operator di PKBM Tunas Harapan ya, Pamijahan Plumbon Kabupaten Cirebon pemirsa, ada Mas Jamar Nugraha. Selamat pagi Mas Jamar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Jamar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih Mas Jamar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Bunda dulu nih. Bunda, Ya. di saat pandemi ini hampir 2 tahun Bun ya, Ya. ini PKBM Tunas Harapan yang Bunda kelola, Bunda sebagai ketua lembaga, ini proses belajar mengajarnya jalan nggak Bun? Alhamdulillah. Jadi untuk pendidikan non formal, kalau PKBM kan pendidikan non Non-formal formal ya. Nah, kita PNF tuh ya? PNF. PNF. Kita itu nggak aneh dengan cara Pak. belajar daring, Oh, jarak jauh, karena pada PKBM ini cara kita belajar itu 20% tutorial, 30% itu tatap muka, kemudian 50% mandiri. Oh. Jadi sudah terbiasa, bukan hal yang aneh, tetapi ini Di saat pandemi di saat tuh. pandemi ya kita biasa melakukan hal yang seperti itu begitu. Ya alhamdulillah kita itu berjalan seperti biasa. Oh, Maksudnya tujuannya adalah andai kata peserta didik ini mempunyai kegiatan lain, jadi kegiatan lain bisa berjalan, belajar pun bisa berjalan. Yang penting kita ada kesepakatan waktu seperti itu. Pokoknya kalau belajar daring, belajar dari rumah, belajar jarak jauh, mungkin di PKBM Tunas Harapan ini bukan hal aneh gitu Bukan ya. hal aneh. Karena memang yang ini dilakukan. Yang ini gitu ya. dilakukan. Makanya di saat pandemi manakala pemerintah menganjurkan untuk belajar di rumah lewat daring, lewat online, ini PKBM Tunas Harapan itu sudah berjalan dari dulu seperti itu. Gitu ya. Iya, di saat PPKM juga Bun. Ya, saat PPKM juga sama seperti itu. Jadi kita selalu mengikuti gerak langkah yang diaturkan, yang diundang-undangkan oleh pemerintah. Jadi tidak menyalahi aturan. Iya, jadi tetap ya Bunda ini ya rujukannya tetap. Oke, masih ke Bunda ya. Bunda, ini di saat pandemi dan PPKM seperti saat ini, nah ini bagaimana belajar, terutama ini peserta belajar ataupun peserta didik ya, di PKBM Tunas Harapan ini, mereka yang ngikuti belajar seperti biasa? Seperti biasa. Tapi sebelumnya nih saya mau menyampaikan dulu bahwa PKBM Tunas Harapan ini mempunyai visi dan misi, yaitu visinya adalah mewujudkan masyarakat Pamijahan terutama dan umumnya adalah masyarakat Cirebon yang beriman, sehat, cerdas, dan sejahtera. Kemudian misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak karimah melalui peningkatan pendidikan agama. Lalu meningkatkan pembangunan manusia melalui
akselerasi derajat pendidikan, kesehatan, dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat, terutama keluarga yang miskin. Yang ketiga, membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang keempat, yang terakhir adalah memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat. Maka dari itu kita mempunyai unggulan adalah pendidikan kewirausahaan. Baik, oke, unggulannya tahan dulu nih ya, Bunda Lis, nanti akan saya tanyakan ya. Iya. Oke, saya ke Mas Jamar Nugraha ya, tutor atau operator di PKBM Tunas Harapan ya, di Pamijahan ya Bun ya, Pamijahan Plumbon Kabupaten Cirebon. Mas Jamar, ini Anda sebagai tutor, nah ini ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak di saat misalnya PKBM yang Bunda sebagai ketua nih Bun ya, itu menggelar ataupun mengadakan pembelajaran lewat daring, lewat online, ada kesulitan di saat pandemi itu, ada kesulitannya nggak? Nah, sebelumnya kita itu udah menerapkan sistem daring. Ya, sebelum pandemi itu sudah menerapkan sistem daring karena pertemuan kita itu tidak sama kayak formal. Iya, karena kita itu non formal. Ya. Kalau perbedaannya itu kalau formal itu berangkat anak-anak itu tiap hari. Ya. Kalau ini, kalau di kita itu bisa 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Gitu. Iya. Nah, di 2 minggu sekali itu, ya anak berangkat ke PKBM. Nah, nanti ketika di rumah dia mempelajari semacam modul, kita udah membagikan linknya. Iya, nanti si anak itu masuk ke link itu, ya. Nah, nanti dipelajari di situ, dan kita sebagai tutor itu untuk mengoreksi anak tersebut apakah mempelajari atau tidaknya, nanti dilihat dari hasil yang dia kerjakan. Iya, nanti ada hasilnya muncul di situ. Kalau penilaian mah semacam penilainya muncul keluar di situ, di link itunya ada hasilnya ya. Iya. Baik, oke, tahan dulu Mas Jamar, dan perlu saya sampaikan bahwa saya dan juga narasumber ini tidak memakai masker, ini pemirsa sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Itu masih saya ke Mas Jamar ya, Mas Jamar, di saat pandemi begini kan instruksinya, anjurannya adalah melalui belajar di rumah gitu ya. Belajar. Namun ini di PKBM Tunas Harapan apa sewaktu-waktu juga ada pertemuan tatap muka gitu? Ada nggak hal-hal begitu? Ada gitu ada, ya. Nah, untuk tatap mukanya itu jadi bisa secara langsung. Nah, nanti ibaratnya sejumlah anak itu tidak semuanya diberangkatkan. Gitu ya. Di sesi Pak istilahnya. Di sesi. Dan kita juga sering mengadakan semacam Zoom meeting. Zoom meeting juga. Iya. Jadi yang rame saat ini Bunda Lis ya, Zoom meeting, belajar lewat online apa. Ini bagi PKBM Tunas Harapan itu sudah tidak aneh. Dan itu memang menerapkannya begitu. Gitu ya Bun ya. Oke, dan kembali saya ke Bunda ya, Bunda Lis ya. Bunda Lis, kan dengan instruksi belajar lewat di rumah ya, online juga Zoom meeting. Nah, di saat tertentu juga ini bisa untuk tatap muka, namun tidak semua gitu ya. Paling ketika ngumpulin tugas dan seterusnya gitu ya, paling begitu Bun. Oke, dan juga di saat masuk juga memakai protokol kesehatan juga Bun. Sudah disiapkan semuanya. Ada wastafel, ada masker 1 box, ada hand sanitizer dan lain-lain. Pokoknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan itu utama. Begitu. Jika siswa datang kemudian tidak memakai masker, kami sudah siap diberi masker gitu. Seperti itu. Oke, dan itu pembelajarannya di saat tatap muka itu hanya ngumpulin tugas terus balik lagi, atau memang di situ namun ada jaga jarak gitu atau bagaimana Bun? Tentu jaga jarak. Jaga jaraknya kan kita misalnya siswanya itu ada 20. Sesi pertama yang hadir hanya 10. Jadi kita menerapkan kursinya dengan jarak yang tertentu yang seharusnya seperti itu. Kemudian sesi kedua jam berapa, lalu yang kedua untuk 10 orang lagi. Gitu ya, tetap ya punya, karena ya anjuran pemerintahnya harus demikian, gitu ya. Oke, dan ke Mas Jamar. Mas Jamar, ketika ujian atau apa bagaimana gitu Mas Jamar di saat begini? Nah, kalau untuk ujian sendiri, saya menggunakan Google Form.
Ya, menggunakan Google Form. Jadi anak kita sebagai tutor itu mengasih di grup WA itu linknya. Nanti anak mengisi identitas mulai dari nama, kelas. Nah, nanti setelah diisi itu identitas, baru anak bisa mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, nanti muncul hasilnya. Apakah nilai si anak itu 50, apakah 80. Ya, kita udah menyeting semuanya itu, Pak. Iya, gitu untuk ya. mengerjakan ujian soal ujian. Jadi di saat pembelajarannya lewat online, lewat pandemi, lewat daring seperti ini, apalagi Zoom meeting, ini bukan barang baru ya di PKBM Tunas Harapan, dan juga Bunda hal ini ya tidak aneh gitu ya, betul tidak aneh, dan memang ini yang di metodenya yang memakai demikian gitu Bunda ya. Bunda, tentang unggulan bagaimana ini Bun? Nah, karena Tadi di Bunda sini ya nyebutkan ada unggulan, kewirausahaan. Maksudnya saya gimana Bun? ini ingin Misi ya? tercapai visi dari PKBM sendiri, yaitu memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Jadi brandnya dalam pendidikan unggulannya adalah mengangkat harkat derajat Wong Cirebon supaya tidak jadi pengangguran. Iya, terutama di daerah Pamijahan, Kecamatan Plumbon. Tapi ini juga boleh dari luar kota juga boleh. Ada Bun? Ada dari Indramayu, kemudian ada yang dari Kuningan juga hadir ke Yang sini. belajar di situ? Iya. Belajar atau bagaimana Bun? Belajar, ikut pelatihan pendidikan kewirausahaan. Seperti itu. Nah, di sini nanti kewirausahaan itu kita sudah beberapa kali menyelenggarakan. Selama tahun ini saja saya mendapatkan 2 kali pendidikan kewirausahaan. Modelnya seperti apa? Tapi Jadi, tahan dulu nih Bun. ya. Tahan dulu nih Bunda Lis dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan juga tutor atau operator program juga. Ini pemirsa ada Mas Agus Aprilianto SE. Selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Mas Agus dulu ya Bun ya. Tadi Bunda terputus mengenai program unggulan Bun. Nanti saya tanyakan lagi ya. Saya ke Mas Agus. Mas Agus, ini yang tadi Bunda sebutkan. Ini tadi ada yang dari Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon gitu. Apa betul gini, Mas Agus? Iya betul. Karena kita dalam mencari peserta didik, kita sudah menyiapkan yang namanya pendaftaran online. Dari pendaftaran online ini kita sebarluaskan melalui platform seperti Instagram dan Facebook dan lainnya. Untuk pencarian peserta didik kita sudah siapkan link online-nya. Nah begitu sudah masuk anak-anak yang daftar, kita bisa cek langsung. Dan untuk di tahun 2022 sudah dibuka juga? Sudah ada yang masuk juga yang daftar? Udah. Alhamdulillah ya. Dan Mas Agus Aprilianto, Anda sebagai tutor dan operator program ini sama seperti Mas Jamar Nugraha tadi ya, berkaitan dengan sistem pembelajaran. Nah ini kalau sistem pembelajaran misalnya ketemu gitu ya, ataupun sistem pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jamar. Ini waktunya berapa? Atau seharian atau di saat pandemi begini, Mas Agus? Kalau untuk waktu pembelajaran untuk pendidikan wirausaha kita kan selama 150 jam. 150 jam. 150 jam untuk yang tahap 12. Tahap 12 ini program tata kecantikan rambut. Itu 1 minggu itu 4 kali pertemuan selama 8 jam. Gitu ya, itu ya. Oke, dan kembali ke Bunda tadi, program unggulannya ada kewirausahaan. Kenapa gitu Bun? Yang tadi disebutkan oleh Bunda itu? Iya, karena saya ingin sesuai visi misi? Visi misinya itu yaitu memantapkan potensi dasar
perekonomian rakyat. Jadi terutama di wilayah pemijahan, terutama wilayah pemijahan. Tetapi karena kita kan yang diakses adalah dari pusat, jadi Indramayu pun bisa masuk, Kuningan juga bisa masuk karena bukan anggaran APBD 2 gitu. Jadi saya bisa mengambil siswa yang dari luar kota juga bisa begitu. Oke. Dan ini kewirausahaannya apa saja gitu, Bu? Yang kemarin yang di PKBM Tunas Harapan ini. Barista kopi, kemudian ayam geprek. Oh gitu. Lalu kemarin itu tata kecantikan rambut, dan sebelumnya itu bukan PKW tapi PKK, pendidikan kecakapan kerja. Kita ngambil di catering, ya, alhamdulillah. Ini sudah berapa lama di PKBM? Dari tahun 2019. Tunas Harapan ada kewirausahaannya itu? 2019. 2019 gitu. Dan sudah dirasakan Bun manfaatnya, Bun? Alhamdulillah. Kami juga bawa ini. Ya nanti juga saya tanyakan ya. Yang sudah jalan maju gitu dari barista kopi. Oh iya, ya nanti kan ini lewat kewirausahaan dan juga ada dari siswa yang berhasil juga gitu ya, Bun ya. Dan kita juga tidak tinggal diam, setelah selesai itu kita tetap bimbingan. Oh, tetap terhadap diarahkan, perintisan tetap di ini ya. Kewirausahaan. Sejauh mana dia maju dalam usahanya begitu. Jadi kita juga sebagai lembaga itu keliling setelah selesai. Dan bukan cuma dikasih selesai pembelajaran. Setelah dilatih mereka dikasih modal. Tapi maaf, bukan modal uang. Yang saya kasih adalah peralatan untuk usaha atau bahan-bahan. Seperti itu. Sudah ada yang mempraktekkan? Sudah ada. Nanti ada siswanya yang praktek? Ada. Oke, nanti setelah jeda iklan nanti kita hadirkan ya Bun ya. Saya hadirkan. Oke. Kembali saya ke Mas Agus ya. Mas Agus, sebagai tutor ya, Anda ngajar usaha juga? Wirausaha? Ngajar wirausaha. Dan ini animo dari peserta didik bagaimana Mas? Ya, satu antusias, terus dia yang tadinya tidak mengerti tentang usaha, akhirnya dia mengerti tentang bagaimana caranya dia yang tidak bekerja, yang hilang pekerjaan mata pencariannya, dia daftarkan ke PKBM Tunas Harapan untuk menambah keahlian keahlian usaha. Akhirnya saya ajarkan bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha yang entrepreneur sukses. Ya, entrepreneur ya. Entrepreneurship lah ya Bun ya. Wirausaha. Oke. Dan yang dirasakan oleh siswa itu bagaimana? Nanti kan saya juga hadirkan, saya tanya langsung. Menurut Mas Agus seperti apa pendapat mereka gitu? Kalau pendapat mereka itu sangat terbantu karena adanya program pendidikan kecakapan wirausaha. Dia jadi yang tidak punya keahlian menjadi punya keahlian, punya skill, dan bisa dirasakan oleh peserta didik itu. Baik. Baik. Dirasakan oleh peserta didik ya. Iya. Bunda, ini Bunda apakah mempelajari kewirausahaan ini ada jam khusus atau memang berbarengan dengan mata pelajaran yang lain gitu Bunda? Ini khusus ya? Khusus. Ruangannya juga khusus. Ada tempat teorinya, ruangan teori, ruangan praktek juga itu. Ya. Jadi tidak disamakan dengan kesetaraan. Ya, jadi ruangan kesetaraan beda dengan ruangan kewirausahaan. Gitu. Jadi ini dikasih ilmu, diberi dorongan stimulan, dikasih ilmu gitu ya. Dikasih mempelajari kewirausahaan gitu ya. Kemudian dikasih dorongan untuk usaha. Ya seperti misalnya barista kopi dikasih gerobaknya, dikasih gilingan kopinya, dikasih kopinya, dan semuanya peralatan itu komplit. Di samping belajar Di mana ada yang seperti itu? Iya, ya luar biasa ini ya Bun ya. Oke, dan Bunda ini dari tahun 2019 ya, Bunda tadi menyebutkan. Berarti ini banyak juga dari lulusan PKBM Tunas Harapan ini yang mereka menekuni usaha juga ya Bun ya. Yang tadi Bunda sebutkan itu ya. Betul. Ya 80% lah berhasil. Alhamdulillah. Kalau 100% enggak. Iya. Jadi 80% antara 70 sampai 80% insya Allah yang dilatih oleh kita itu
berjalan. Oke, ini ada awalnya dari mana nih Bun? Ini harus ada wirausaha nih gitu. Jadi awalnya itu saya mendapatkan program dari pusat tentang PKK itu. Awalnya itu dari ya. Direktorat Kursus begitu. Kemudian setelah dirasakan oleh lembaga dan masyarakat sekitarnya itu bermanfaat, ya akhirnya saya lanjutkan. Memang tidak mudah sih, karena apa? Semuanya menggunakan online. Dari mulai pengajuan sampai pelaporan pun kita selalu dipantau oleh pusat. Dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, begitu pula dengan dana dan keuangannya luar juga. biasa ya nih Bunda ya, banyak sekali terobosan-terobosannya di Iya. samping belajar juga ini harus dilatih kewirausahaan gitu ya. Insyaallah. Di saat pandemi Mas Agus juga sama, ini masih tetap berjalan kewirausahaan nih, latihan, pengarahan, pembekalan gitu. Iya, tetap berjalan. Tetap gitu ya. Kemudian di saat PPKM juga seperti ini? Iya, masih tetap berjalan, cuman kita tetap menganjurkan protokol kesehatan yang ketat gitu. Gitu ya. Walaupun yang dari Kuningan, Indramayu, Kota Cirebon juga? Iya, sama. Sama gitu ya. Oke, dan adanya kewirausahaan ini ya, program unggulan Bunda tadi menyebutkan di PKBM Tunas Harapan. Menurut Mas Agus ini bisa jadi daya tarik untuk peserta didik baru gitu? Bisa, sangat membantu banget gitu. Dan buktinya apa gitu? Apa karena ininya bertambah gitu misalnya tuh Bun ya? Peserta didiknya bertambah, ya muridnya bertambah atau bagaimana? Ya mungkin kita sih mengatasi angka pengangguran. Satu, terus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar terutama ya. Dan mungkin sudah ada buktinya ya Bun ya. Iya. Jadi masyarakat akhirnya tertarik. Kan biasanya masyarakat kalau belum ada bukti ya masih ragu gitu Bun ya, Mas Agus. Dan ini sudah banyak buktinya tentang kewirausahaan. Sudah ada banyak. Yang tadi yang hanya tadi disebutkan misalnya apa tadi, ada barista kopi, ada ayam geprek, sama tata kecantikan rambut gitu. Dan catering juga. Nah ini buktinya sudah ada mungkin Bun ya, dari apa yang tadi disampaikan Mas Agus. Akhirnya masyarakat jadi tertarik gitu ya. Ya termasuk ada WhatsApp yang masuk juga ini, mungkin tertarik juga nih Bun ya. Ya nanti akan saya baca WhatsApp-nya berkaitan dengan pertanyaan kapan dibuka pendaftaran di PKBM Tunas Harapan di Plumbon itu, katanya Bun ini dari pemirsa di Palimanan ya. Bagaimana cara mendaftarnya? Nah nanti ini Bunda atau Mas Agus yang jawabnya Bun. Mas Agus aja, silakan Mas Agus, langsung aja Mas Agus. Oke, untuk pendaftaran yang untuk tahun 2022 kita sudah siapkan link untuk pendaftaran online bagi peserta yang ingin daftar. Alamatnya gitu. Ntar saya siapkan link. Bisa melalui email kami di PKBM Cirebon PKBM Tunas Harapan Cirebon @gmail.com. Gitu. Diulangi sekali lagi, jangan cepet-cepet. Mungkin ini ingin mencatat nih Bun yang tadi WhatsApp itu, silakan. Mungkin bisa peserta yang ingin mendaftar melalui online, ntar saya siapkan linknya. Yang kedua, bisa langsung hubungin melalui nomor HP saya di 085 295 333 195. Gampang diingat itu ya. Oke, tahan dulu ya Mas Agus dan juga Bunda Lis dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya hadirkan ada lulusan pendidikan kecakapan wirausaha ya dari PKBM Tunas Harapan Pamijahan Plumbon Kabupaten Cirebon pemirsa, yang tadi disebutkan oleh Mas Jamar, kemudian Mas Agus dan juga Bunda Lis ya. Ada Mas Roni Ambara. Selamat pagi Mas Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Roni? Alhamdulillah baik. Aduh, ini pedagang kopi nih Bun, kelihatan ya. Iya. Mas Roni, lulus dari PKBM Tunas Harapan ya Pamijahan Plumbon itu lulus tahun berapa Mas Roni? Sekitar 2019 gitu ya. Apa yang didapatkan dari PKBM Tunas Harapan?
Yang saya dapatkan sih selama ini hal positif ya. Hal positif Ya, diantaranya? diantaranya sebelumnya itu saya memang ada rencana, tadinya ada rencana buka kedai kopi. Gitu. Tapi kebetulan ada kesempatan di PKBM ini untuk menimba ilmu atau basic dasarnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, di PKBM Tunas Harapan ini Bunda Lis terutama ya memfasilitasi kita sebagai siswanya, tidak tanggung-tanggung mendatangkan barista yang memang dia levelnya udah bagus. Jadi dalam menimba ilmu pun kita merasa nyaman, Terus kita tahu apa barista itu seperti apa, dunia kopi pun itu seperti apa, kita dikasih tahu. Kan tadi ada beberapa yang disampaikan Mas Agus Aprilianto ya, ada ayam geprek Bun ya, catering, kemudian juga kopi. Kenapa memilih kopi, Mas Roni? Nah, kebetulan saya memang rencana ada ingin membuka kedai kopi gitu loh. Sudah atau memang belum? Oh belum. Rencana. Kemudian kebetulan di PKBM ini menawarkan ada istilahnya untuk bimbingan gitu, untuk kewirausahaan. Saya tertarik gitu. Nih kebetulan saya ada planning untuk buka kedai. Ada tawaran ya rezeki saya gitu. Saya ambil kesempatan itu di sini dan alhamdulillah menunjang sekali. Di samping itu juga di samping mendatangkan tutor barista, seorang barista, beliau juga mendatangkan istilahnya untuk memfasilitasi sebagai alat-alatnya maupun lengkap sekali jadi merasanya. Dan manfaatnya banyak sekali, Mas Roni. Banyak gitu. Teman-teman angkatan Mas Roni lebih banyak milih ayam geprek, catering atau kebetulan pas angkatan saya semua memilih barista juga semua kopi. Oh, itu ya. Iya, tapi di tahun 2020 Bunda, 2021 mungkin ada juga yang memilih ayam geprek dan yang lain gitu ya Bun ya. Jadi tiap-tiap angkatan itu berbeda keterampilannya. Oh, keterampilannya berbeda. Angkatan 2019 nih berarti Mas Roni ya. Nah, ini berarti lebih ke kopi. Terus apa lagi nih Bunda? Ya ada catering. Kemudian 2021 itu ayam geprek sama tata kecantikan rambut. Gitu. Jadi tiap angkatan itu keterampilannya berbeda. Gitu. Memang sengaja saya ngambil perbedaan-perbedaan itu. Ini sesuai kebutuhan gitu Bun, mungkin nih di daerah Pamijahan dan sekitarnya karena yang tadi disebutkan oleh Bunda ingin mengangkat ekonomi ya, terutama Pamijahan dan sekitarnya. Misalnya ini banyak konsumen kopi nih, akhirnya kopi tentang tata rambut ataupun catering ataupun ayam geprek gitu, atau bagaimana Bun? Pertama saya baca pasar. Oh iya, melihat pasar gitu tentunya Bun ya. Satu, yang kedua kemampuan lembaga itu sendiri. Jadi jangan mengambil sesuatu yang kita memang tidak mampu. Oh iya, itu nanti hasilnya tidak bagus kan gitu. Makanya disesuaikan dengan kemampuan lembaga, juga kebutuhan dari peserta didik itu sendiri dan masyarakat sekitarnya, pasarnya apa nih yang lagi rame. Ini akan diteruskan gitu Bunda, program kewirausahaan di PKBM Tunas Harapan Pamijahan Plumbon ini akan diteruskan Bunda? Semoga. Atau nanti kita lihat malah Bunda akan menambah lagi nih, maksudnya kewirausahaan apa lagi gitu maksudnya? Ya tentunya tahun 2022 juga kami sudah punya planning. Oh apa itu planningnya Bun? Planningnya itu adalah sablon kaos. Ya pasarnya itu sekolah-sekolah. Kemudian ya banyaklah kita sudah berpikir ke arah sana. Kemudian yang kedua adalah frozen food. Apa itu Bun? Frozen food itu makanan yang diawetkan di sebuah freezer dari mulai makanan seafood sampai ke daging yang lainnya. Oh gitu ya. Ini pokoknya di PKBM Tunas Harapan Pamijahan Plumbon ini banyak yang bisa diambil punya manfaatnya maksudnya ya. Baik dapat kewirausahaan, bagaimana sih prakteknya dan seterusnya ya. Kembali saya ke Mas Roni. Mas Roni, teman-teman Anda yang lain dengan kewirausahaan ini bagaimana Mas Roni? Ya, kalau menyambut baik, ada manfaatnya atau bagaimana?
Kebetulan kan sampai saat ini kita masih komunikasi baik dengan teman-teman yang satu walaupun angkatan. sudah lulus ya? Ya, walaupun sudah lulus. Kita malah sering sharing gitu loh untuk masalah untuk perkopian ya, khususnya karena kita kan waktu itu angkatan di barista kopi ya. Ya sampai saat ini masih berjalan dengan baik sih, Mas, untuk komunikasinya. Oke, dan saat ini sudah banyak teman-teman yang lain yang sudah berjalan usahanya? Ya, masih ada banyak. Banyak juga. Iya. Ya maksudnya lulus dari PKBM Tunas Harapan, kemudian mereka buka praktek gitu. Ya, betul. Ya teman-teman Mas Roni terutama. Ya, teman-teman termasuk saya. Mas Roni sendiri Termasuk nanti. saya sendiri. Oke, di salah satu perumahan nanti Ya, ya. sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah Sudah berjalan berapa lama? Udah hampir 1 tahun lah ya, hampir 1 tahun, dan alhamdulillah 2 kita tahun juga berjalan ya? 2 tahun berjalan. 2 tahun. Terus? Dan saya juga sekarang udah di GoFood, GrabFood udah ada, dan alhamdulillah udah pemasukan juga sudah ada, sangat membantu sekali perekonomian lah intinya. Oke, itu ya Bunda, makanya dibuka pendidikan kewirausahaan itu gitu ya. Dan Bunda, yang tadi disebutkan Bunda, ini program ini kan ada nilai lebih nih ya, PKBM Tunas Harapan ini ya. Nanti kedepannya Bunda akan membuka lagi selain kewirausahaan, atau sudahlah kewirausahaan aja dulu nih karena dinilai banyak juga manfaatnya gitu Bun? Kalau tawaran dari PP PAUD Provinsi memang ada ya di luar ini tentang baby sister. Kami ditawarin untuk menjadi uji kompetensi dari mereka-mereka yang mempunyai program tentang baby sister. Hanya kami belum melangkah sejak jauh karena ini juga konsentrasi aja dulu konsentrasi di sini dulu gitu. Ya kalau dorongan dari Dinas Pendidikan sih memang sangat mendorong sekali. Iya, terutama di kabinnya ya, bidang pendidikan, bidang pendidikan non formal ya, PNF ini ya. Semuanya itu kembali kepada diri saya dan teman-teman. Ini kira-kira kalau diambil program ini nih kita bisa jalan nggak? Jangan asal iya tapi akhirnya itu ya nggak jelas gitu. Kalau saya selalu memperhitungkan detailnya seperti apa gitu demi kesuksesan. Iya, ya itu, dan terbukti pendidikan kewirausahaan dinilai sukses, dan juga banyak yang tadi disebutkan oleh Mas Roni sebagai lulusan ya, lulusan dan kemudian lulusan PKBM, lulusan pendidikan kecakapan wirausaha, wirausaha PKBM Tunas Harapan ini banyak manfaatnya juga ya Bun ya, terbukti itu. Mas Roni, kalau buka dari pukul berapa hingga pukul berapa sih? Dari pukul 9 pagi sampai jam 10 malam. Oh gitu ya. Iya. Ini saat ini nih pembelinya orang perumahan situ aja atau memang sudah banyak? Ya alhamdulillah udah punya langganan sendiri ya. Jadi orang perumahan juga ada, dari online-nya juga ada, dari GrabFood maupun GoFood udah ada. Dari Pemda juga kalau ada acara-acara pesennya ke beliau. Dari Bunda Ali juga kalau misalkan dari Pemda, dari juga Dinas Pendidikan gitu. Oke. Bunda, ini tadi siswa ya Bun ya, peserta didik lah dari Indramayu, Kuningan gitu ya. Cirebon sendiri, pokoknya wilayah 3 tuh ada di situ ya Bun ya. Oke. Dan ada juga Bun yang melanjutkan ke kuliah, ke bangku kuliah gitu. Ada juga Bun? Ada juga. Ada yang di Uniku, kemudian pokoknya ada yang di Bunga Bangsa. Gitu. Jadi ya alhamdulillah dari lulusan PKBM kesetaraannya ya, paket C-nya itu ada yang kuliah. Ada yang langsung diterima kerja. Ini sebetulnya saya bawa paket C tuh. Oke ya Bun ya. Oke Bun. Dan sayang sekali nih Bunda Lis ya. Kemudian tadi Mas Jamar, Mas Agus dan Mas Roni, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Bunda, nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Ini luar biasa. PKBM Tunas Harapan dengan kewirausahaannya ini Bun ya. Mas Roni, pesannya untuk pemirsa di rumah. Singkat saja apa? Silakan. Baik, untuk teman-teman di rumah gitu ya, kalau misalkan ingin belajar untuk wirausaha seperti saya, bisa langsung gabung dan tidak usah ragu di PKBM Tunas Harapan. Terima kasih. Oke. Bunda Lis, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah. Oke, pemirsa dimanapun berada, kami lembaga PKBM Tunas Harapan masih membuka
untuk pendaftaran kesetaraan paket BC dan juga tentang pendidikan kecakapan wirausaha. Mangga silahkan bergabung dengan kami. Mudah-mudahan di tahun 2022 kami juga membuka pendidikan kewirausahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bunda. Ya Bunda Lis Umami, kemudian tadi Mas Jamar, Mas Agus dan Mas Roni ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses selalu ya Bun ya. Amin. Pendidikan kewirausahaannya luar biasa. Ini sudah banyak yang merasakan nih Bun ya. Dan salah satunya Mas Roni Ambara sebagai buktinya. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk pemirsa tadi yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp ya, menanyakan pendaftaran tadi. Saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.